Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian Ramadan kita pada hari yang ke-6, dimana kemarin kita telah membahas dari awal tentang ketakwaan sebagai target dari ibadah puasa kita, lengkap dengan kenapa alasannya kita harus memiliki ketakwaan, apa keuntungannya, kemudian bagaimana tradisi para sholihin sebelumnya agar memiliki ketakwaan, agar kemudian mati dalam kondisi berislam dan sebagainya. Termasuk kemudian kita telah membahas karakter-karakter atau indikator-indikator yang setidaknya menggambarkan adanya ketakwaan dalam diri kita. Lalu kemarin kita telah membahas tentang hati yang penting untuk kita jaga, menjadi prioritas penjagaan kita karena akan mempengaruhi semua kehidupan kita. Dan kemudian juga kita membahas tentang hati yang mewaspadai adanya kelalaian, kekerasan pada hati kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan satu pembahasan terkait dengan hati yang paling dicintai. Jadi setelah kita mengetahui hati itu penting untuk kita jaga, kita rawat, kemudian kita tahu ada hati-hati yang lalai, ada hati-hati yang keras, maka berikutnya hati seperti apa sih yang sesungguhnya paling dicintai, yang disukai itu hati seperti apa? Nah, mestinya kita memiliki hati yang disukai semacam itu. Nah, insya Allah kita akan nanti menelaah beberapa ayat dan juga tentunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menguatkan perspektif kita, ya, persepsi kita terhadap hati itu, dan kemudian kita berusaha untuk merawat hati kita itu sebagai hati yang memang diidam-idamkan. Dalam kitab Nasaihud Diniyah itu dijelaskan bahwa hati yang paling dicintai itu adalah hati yang bersih dari kebatilan, hati yang terhindar dari keraguan, hati yang selalu siaga terhadap petunjuk dan kebenaran, gitu ya. Jadi sesungguhnya hati yang semacam itulah yang mestinya kita idam-idamkan ada dalam diri kita. Dia bersih dari kebatilan, ya, baik itu kesyirikan, kemungkaran dan sebagainya. Dia terhindar dari keraguan-raguan, ya, karena seorang mukmin itu adalah sebagaimana mukmin artinya beriman, punya keyakinan, maka tak sepantasnya memiliki hati yang penuh dengan keraguan-raguan, ya. Dan juga dia selalu siaga dengan kebenaran, dengan petunjuk. Ada petunjuk, ada arahan, dia siap siaga. Ada tuntunan, dia siap siaga. Nah, begitulah hati yang sesungguhnya mestinya kita idam-idamkan dan ada dalam diri kita. Ada sebuah riwayat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dalam riwayatnya Imam Ahmad, disebutkan ada 4 macam hati. Yang pertama adalah hati yang qalbun ajradu fihi mithlu sirajil yuzhar. Jadi seperti hati yang dia jernih, ya, dia tampak jelas seperti dipancarin cahaya, ya, seperti ada cahaya yang menerangi hati itu. Dan hati semacam ini dikatakan sebagai itulah hati orang mukmin, gitu. Jadi hati yang dia hanya, ya, konsentrasinya totalitas kepada Allah semata, sehingga dia mendapatkan penerangan, mendapatkan petunjuk, ya, cerah begitu. Lalu hati yang kedua yaitu hati yang aghlaqu marbutun ala ghilafihi. Jadi hati yang dia tertutup, ya, dia tertutup
sehingga dia gelap gitu, tidak mendapatkan cahaya. Nah, hati yang semacam inilah hati sesungguhnya, hati orang-orang kafir ya. Orang-orang yang kemudian menutup dirinya dari kebenaran. Ya, menutup dirinya dari petunjuk-petunjuk. Lalu hati yang ketiga adalah hati yang qalbun mangkus, atau dia hati yang dia diselimuti dengan ya kulit atau fisik kita gitu ya, dan dia jadi samar gitu. Ini hati yang dikatakan sebagai hatinya orang-orang munafik gitu. Jadi hati yang dia sesungguhnya mendapatkan petunjuk, tetapi dia tidak mengikuti petunjuk itu. Kemudian yang keempat disebutkan hati yang musfah ya. Hati yang musfah itu adalah hati yang dia tidak jelas, artinya dia berada dalam keimanan dan juga kemunafikan, antara keimanan dan kemunafikan ya. Jadi dia punya keimanan, dorongan keimanannya ada ya, kuat, tapi dia juga berpotensi kemudian ternodai oleh kemunafikan. Nah, hati-hati inilah sesungguhnya yang perlu kita cermati. Kira-kira kita memiliki hati yang mana? Apakah hati yang terang, bersinar, yang mendapatkan petunjuk cahaya Allah, atau hati yang tertutup pekat gitu ya, kemudian gelap ya, tidak mendapatkan petunjuk, atau hati yang dia berselimut ya, kulit fisik kita ya, kemudian dia ya merupakanlah hati-hati orang munafik, atau dia hati yang dia baina-baina antara iman dan kemunafikan itu. Nah, jadi saudara muslim yang dimuliakan Allah, dari pengenalan terhadap macam-macam hati itu kemudian kita mestinya mulai memilih dan memantapkan diri kita untuk memiliki hati yang bersinar. Ya kan, itulah hati yang kita idam-idamkan sesungguhnya. Hati yang paling dicintai adalah hati yang bersinar ya, menerima cahaya Allah, menerima petunjuk Allah gitu. Baik, kemudian hati ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya juga mengatakan, innal mu'min ya, sesungguhnya seorang mukmin itu ya, idza adnabu nakitat nuktatun sauda'un fi qalbihi. Kalau dia berdosa, memiliki dzunub ya, maka dia akan muncul itu satu titik, satu noda ya, satu titik hitam dalam hatinya ya. Fa in taba wastaghfara sukila qalbuhu. Kalau dia bertobat ya dan beristighfar, maka noda itu akan terhapuskan. Wa illam yatub zadat hatta ta'luwa qalbuhu. Kalau dia tidak bertobat, maka akan bertambah noda demi noda itu sampai kemudian dia melingkupi atau memenuhi atau menyelimuti hatinya itu, mendominasi permukaan hatinya itu ya. Wa huwa ar-ran, begitu kata sabda Rasulullah, dan itulah yang disebut ar-ran ya. Sebagaimana nanti ya istilah ran ini kita dapatkan dalam surat Al-Mutaffifin ya. Dalam surat Al-Mutaffifin itu ayat ke-14 ya. Allah berfirman di situ bahwa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun gitu ya. Nah, kita mulai dari ayat 10 ya, biar kita bisa memahaminya. Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari kiamat nanti bagi orang-orang yang mendustakan.
alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan adanya hari pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ya, mereka itu tidak mendustakan hal itu, tidak mendustakan hari pembalasan itu kecuali ya kecuali mereka itu ya memiliki dosa-dosa yang semakin bertambah. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat kami, mereka mengatakan ini dongeng-dongeng masa lalu. Kalla, bal sesungguhnya tidak, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sesungguhnya tidak, maka apa yang mereka lakukan itu ya akan menutupin ya ala qulubihim, menutupi hati-hati mereka ya. Maka ya yaksibun. Jadi apa yang mereka lakukan itu akan menutupi, menyelimuti hati-hati mereka gitu. Bahkan lanjutannya kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun ya. Dikatakan bahwa ya sesungguhnya ya sekali-kali tidak, innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada hari kiamat nanti mereka juga akan tertutup, akan terbatasi untuk melihat wajah Allah. Masya Allah. Jadi begitu. Nah, kemudian kita mungkin bisa mencermati ada satu firman Allah juga dalam surat Asy-Syu'ara itu, di mana Allah berfirman pada ayat ke-30. Nah, di situ Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, jadi kata Allah bahwa sesungguhnya apa yang menimpa kalian itu dari sekian banyak musibah-musibah itu sesungguhnya adalah hasil dari atau dampak dari perbuatan kalian ya. Dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni ya. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian itu ya, yang sangat banyak memaafkan. Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Nah, di sini bukan hanya kita maknai sebagai musibah itu atau keburukan itu adalah dampak dari perbuatan-perbuatan kita. Bukan semata itu. Tapi semestinya kita juga memahaminya bahwa setiap musibah sebagai dampak dari perbuatan kita, tapi perbuatan kita itu juga dampak dari hati kita. Nah, karena kita sudah membahas bahwa kalau hati kita baik, maka akan baik pula perbuatan kita. Kalau hati kita buruk, maka akan buruk pula perbuatan kita. Maka jadi bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya hati ini adalah sumber atau muara dari kebaikan-kebaikan. Jadi kalau banyak keburukan, ya kemungkinannya ya hatinya ada masalah, hati masyarakatnya ada masalah, hati lingkungannya ada masalah, hati dirinya ada masalah. Gitu. Nah, ini harus kita yakini. Karena kalau kita meyakini bahwa hati adalah muara kebaikan, maka kalau kita mau memiliki kebaikan, mau mendapatkan kebaikan, maka mestinya kita bereskan hati kita ini. Dengan kemudian kita mencapai memiliki hati yang diidam-idamkan tadi, hati yang penuh petunjuk, hati yang tidak terkecoh dengan keraguan-raguan, hati yang juga hati yang bersih dari kebatilan. Gitu. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak pada satu perenungan juga pada surat Ghafir ya, ayat ke-13 itu Allah juga berfirman. Nah, surat Ghafir ya, ayat 13 sampai 14 Allah berfirman, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa may yunib." Ya, sesungguhnya Allah ya, dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu. Ya. Yurikum ayatihi, melihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan. Dan dia yang menurunkan wa yunazzil lakum kepada kalian minas sama' dari langit rizqan. Ya, rezeki kalian. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah ya,
tidak ada yang yatadzakkaru, yang tidak ada yang mengingat Allah ya, kecuali illa mayyunib, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-14-nya ya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka menyerulah kepada Allah, maka sembahlah kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah dengan sepenuh keikhlasan ya kepada agamanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Nah, di sini kita kemudian mendapatkan suatu penguat bahwa apapun kondisi lingkungan kita, marilah kita kondisikan hati kita tetap pada hati yang penuh, yang paling dicintai.